Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ya, berarti di minggu keempat ini membahas tentang Flutter yang studi kasus, case study ya. Itu bisa kalian lihat juga di repository Fluttertive ya. Ya, ini bisa kalian lihat sendiri. Untuk linknya ada di description di WA. Nah, itu kalian bisa pergi ke sini, Fluttertive. Nah, untuk melihat filenya, kalian pergi ke lib, terus habis itu latihan 4 ini. Nah, di latihan 4 ini banyak nih filenya. Nah, kita mencoba untuk melakukan best practice daripada Flutter-nya. Jadi, istilah kata kita di sebelumnya itu menggabungkan semua widget atau semua desain itu dalam satu file. Katakanlah untuk buat list view itu jadi satu file, untuk buat widget center satu file gitu kan biasanya. Nah, ini kita pisah. Nah, kita pisahnya tuh gimana? Katakanlah aku pengen buat page wisata yang ini nih. Nih, yang list ini, wisata page. Ini kan namanya filenya wisata page. Nah, untuk widgetnya kayak ini, widget satu card ini, ya ada gambarnya, ada title, terus ada description-nya, ada time-nya. Itu pisah widgetnya. Jadi widgetnya kita pisah buat file baru namanya wisata page underscore widget ini. Terus di wisata page ini kita hanya melakukan perulangan. Itu perulangannya dengan menggunakan listview.builder itu yang sebelumnya disampaikan. Jadi kita melakukan di perulangan listview.builder sejumlah berapa count-nya berapa. Yang diulang itu widgetnya ini yang telah kita buat gitu. Oke. Oke, langsung saja di clone aja. Pada lama-lama. Jadi caranya pertama kalau kalian belum tahu yang namanya GitHub, ini di clone aja, caranya ke sini kan, ke main programnya ini atau rootnya. Terus itu di code kalian download aja yang zip ini. Oke, kalau kalian misalnya ada git base itu bisa pakai yang ini. Git base itu pakai git clone itu langsung bisa, atau pakai ini juga bisa. Jadi download zipnya nanti diekstrak. Nah, kalau udah diekstrak, dia bakal, ntar aku liatin Fluttertive berarti di pelatihan. Nah, kalau udah diekstrak, pelatihan Flutter, oh ini. Nah, kalau udah diekstrak, dia bakal foldernya kayak gini. Jadi diekstrak kan nama foldernya Fluttertive. Nah, kalau diekstrak dia kayak gini kan. Ini sama aja kayak kalian di Flutter biasanya. Nah, dibuka ini filenya di Visual Studio Code-nya dibuka ya. Nah, kalau aku pakai Git Bash atau kalian bisa juga buka manually di Visual Studio Code-nya. Caranya gimana ya? Bisa drag and drop atau kalian bisa juga open by folder kalau di Visual Studio Code-nya. Caranya ini nih. Di file, habis itu open folder, file, open folder, habis itu arahin tuh ke file yang telah kalian ekstrak tadi. Nah, kita ekstrak di sini ya. Biar aku lihat dah rekam ya. Di sini ya. Nah, kalian kliknya yang foldernya ya, jangan di rootnya. Jadi foldernya yang telah diekstrak ini kan, Fluttertive, itu select folder gitu. Nah, kalau udah select folder dia bakal buka ini. Bentar, ini ada dua ya. Ini di close aja. Oke, ini udah kebuka ya. Jadi jangan lupain kalau udah kebuka kita pastiin dulu nih di main page-nya dia apa ngarahinnya ke wisata page yang di sini nih. Oke. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Jadi di sini saya nggak ngoding dari awal, kita bahas codingannya aja yang telah dibuat, gitu ya. Jadi yang pertama dibuat itu bukanlah wisata page-nya. Jadi yang pertama kita buat itu adalah modelnya, gitu. Apa sih yang akan kita buat? Nah, kalau kita lihat di screenshot-nya, kita kembali ke ini ya, ke GitHub-nya. Di latihan 4 itu udah aku buatin screenshot-nya. Nah, kalau kita lihat screenshot-nya nih, kita butuhin beberapa value atau atributnya. Salah satunya itu ini image, terus ada lagi title, ada subtitle dan juga time-nya. Jadi kalian buat model dulu gitu. Nah, cara buat modelnya itu kalau kalian pernah
ya C++ dan sebagainya itu sama buat kelas model. Kalian buat modelnya di sini nih. Kalian create, habis itu nama modelnya setelah kalian. Aku namain dia filenya wisata_model sesuai dengan best practice daripada si Flutter-nya. Nah, kalau misalnya udah buat modelnya, ini cara buat foldernya modelnya yaitu declare dulu yang pertama yaitu kelasnya, namanya kelas ya, pakai C kecil, habis itu nama modelnya itu kita gunain wisata model, huruf besar capitalize ya, W besar dan M besar, itu wisata model, habis itu di bawahnya kita declare nih, kayak gini. Nah, ini sama kayak yang awal. Yang ini tuh namanya konstruktor ya. Konstruktor. Ini namanya konstruktor. Jadi ini tuh require. Jadi kalau kita mau declare model ini, dia require parameternya. Nah, parameternya itu apa? Ini. Itu. Jadi yang kita awal tuh kita parameternya apa? Salah satunya image wisata. Itu image-nya yang ini yang kita butuhin. Selanjutnya ada title-nya yang ini ya. Terus habis itu ada description-nya yang ini dan juga time-nya yang bawah ini ya. Oke. Terus jangan lupa di deskripsiin di apa tuh namanya? Konstruktornya gitu. Ini cara buat konstruktornya ya. Jadi ada require-nya untuk harus diisi istilahnya gitu require itu. Terus this titik image wisata itu ngarahnya ke sini. Jadi this itu kayak variabel di dalam model ini ngarahin ke sini nih. Tuh. Kita declare semua bentuknya tipenya string. Nah, kalau udah modelnya udah kebuat nih, yang ini kan model. Ini udah buat ya. Selanjutnya kita buat namanya list dari model itu. Nah, cara buatnya gimana? Sama yang udah hubung praktik di pertemuan ketiga, kita bisa declare list dengan penentuan tipe datanya. Jadi kalau misalnya kita tahu di C++ ataupun Python dan sebagainya, biasanya kita declare list itu secara dynamic ya. Jadi langsung gini biasanya. List, nama listnya, habis itu buka siku apa nih? Yang ini kotak ini kurung siku sama tutup siku, habis itu isi listnya kayak gitu kan. Nah, kita bisa gunain secara lebih detailnya dengan cara ini apa tuh tanda panah kayak gini ya. Aku coba zoom aja deh. Coba di zoom aja. Oke, kayak gini. Nah, ini. Itu artinya list ini hanya bisa diisi dengan wisata model atau model wisata. Nih. Jadi kalau misalnya di dalam list itu aku declare string gitu kan. Ini dia nggak bakal bisa. Ini errornya lihat nih. The element type string cannot be signed to the list tipe apa tadi? Tipe wisata model. Jadi di list itu hanya bisa menampung tipenya yaitu wisata model. Dia nggak mau tipe lainnya, mau string kayak atau kita coba pakai boolean true kayak atau pakai nomor atau numbering integer ataupun double. Dia tetap nggak mau karena dia maunya terimanya hanya wisata model. Ini biasaan kayak gini, maksudnya dibiasain ngoding kayak gini karena itu lebih clean code kayak gitu. Jadi kita declare tulis, habis itu tipenya yaitu wisata model, jadi isi listnya kelas dari wisata model atau tipenya wisata model lah istilahnya gitu. Terus nama listnya yaitu list wisata gitu. Terus di dalamnya kita bisa kopas-kopas aja nih. Jadi isinya bisa gini nih. Kita ngisinya itu wisata. Duh, salah ketik. Wisata model. Nah, ini langsung ke sini. Nih, enak kan ngisinya? Ini jangan lupa tanda koma karena dia bentuknya list ya. Nah, ini tinggal diisi aja. Contohnya sini string. Kan ini mintanya string semua ya di sini. Jadi kita isi semua string. Nah, stringnya gimana? Kita isi setelah kalian gitu. Mau time-nya dan sebagainya setelah kalian. Nah, kalau udah diisi, dikopas-kopas aja tuh. Nih, kalau aku dikopas-kopas nih sampai nggak tahu jumlahnya berapa. Kayak gitu. Nanti si model ini yang akan kita looping untuk menghasilkan tampilan seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalau udah nih kebuat modelnya, kita kembali ke wisata page. Kita buat namanya wisata page.
jangan lupa widget kita adalah berbeda ya. Oke, widget kita berbeda. Jadi kalau kita buka wisata page, ini tampilan aslinya. Jadi dia ngulangnya hanya di widget item wisata, di mana item wisata widget itu ada di sini nih. Oke, jadi yang diulang tuh ini widget ini yang telah kita desain. Nanti kita ulas satu-satu ya. Jadi widgetnya harus terpisah biar clean code juga gitu. Jadi nggak jadi satu. Nah kalau kita lihat clean code kayak gini, wisata page tuh codingannya hanya kayak gini. Enak kan dilihat. Nah caranya untuk biasanya programmer atau developer untuk mengetahui settingan dari customize widget ini, kita bisa menggunakan kontrol yang di keyboard kalian pojok kiri bawah itu ditahan, habis itu arahin pointernya ke sini nih, habis itu diklik. Nah dia bakal ngarah langsung ke widget yang telah dibuat gitu nih. Nah kalian bisa baca tuh gimana maksudnya widget tuh gimana sih, maksudnya customize widget yang dibuat tuh kayak mana gitu. Nah sebelum itu kita bahas dulu karena kita lihat di model ya, dia ada namanya image. Nanti kita bahas juga image. Nah, jadi kalau image usahakan, bukan usahakan ya. Jadi kalau melakukan import image di Flutter Calculator kemarin kan kita pakai network ya, image network. Nah, ini sekarang kita menggunakan lokal. Jadi kalau kita lihat di pubspec YAML-nya, kita pergi ke pubspec YAML-nya ini, yang di sini pubspec YAML kan. Nah, itu kalau kalian scroll down sampai yang namanya ada aset ini. Ini kalian bisa uncomment, aslinya nggak gini nih. Kalau kalian lihat di codingan asli bukan kayak ini. Itu di uncomment aja, di blok habis itu kontrol gini, kontrol itu garis miring. Itu tuh uncomment. Nah, di uncomment habis itu diarahin ke folder yang isinya image kita. Nah, kalau kita tahu dia image-nya ada di folder asset habis itu image. Nah, ini berada di root ya, di root program. Nah, kalau kita lihat di punya kita, dia ada di aset sini. Di root program itu maksudnya bagian terluar ya, terluar dari project kita. Terus itu kita masuk ke aset, terus image atau img nih. Kalau kita lihat img ya. Nih. Nah, ini adalah aset-aset kita, aset image kita gitu yang bakal kita panggil satu persatu kayak gitu. Nah, ini jangan lupa ditambahin garis miring ya. Jadi semua yang ada di folder img akan diimport. Nah, kayak gitu. Dan jangan lupa di save kalau udah ganti. Dia bakal melakukan import gitu. Nah, kalau misalnya ini udah, maksudnya pengimporan asetnya udah, kita bisa menggunakan aset-aset tersebut. Jadi yang kalau kita lihat di model, itu ada atribut image wisata dengan stringnya ini, dia itu artinya ngarah ke salah satu file yang telah kita buat. Jadi kan tadi filenya ada di aset image, habis itu nama filenya apa. Nah di sini nama filenya tuh. Jadi aku panggil satu persatu nih, aset image 1.jpg berarti yang ini. Terus ini image 2.jpg berarti yang ini. Terus kita lihat ada yang nomor 4 nih, aset img 4.png berarti yang ini nih gitu. Jadi digituin sampai ke 8 ini ya. Oke gitu. Jadi tinggal kita panggil aja. Oke. Kalau itu udah ya, udah paham. Berarti lanjut ke yang wisata page. Di sini nih. Nah, sebelum kita ke wisata page, biasanya kita melakukan slicing atau katakanlah dari desain ke code itu di bagian widgetnya dulu, di bagian ininya. Gimana sih kita melakukan slicing di bagian ini nih. Oke, yang ini. Jadi kan ini perulangan ya. Kita ambil yang card pertama aja nih. Gimana kita caranya membuat item atau widget kayak gini nih. Itu yang dipikirin pertama. Jadi kita buat itu wisata page underscore widget ini. Oke. Nah, di sini cara declare widgetnya kalian tinggal tulis aja di sini widget. Habis itu name widgetnya. Terus di ini parameternya itu setelah kalian mau isi apa enggak. Nah, di sini saya isi untuk mengisi ini item-item yang di dalamnya. Kayak image-nya yang ini. Habis itu ada title-nya juga ini.
ada description dan time-nya, ini dan ini. Oke. Nah, lanjut. Nah, kalau udah declare widget, terus nama widgetnya, habis itu parameternya, habis itu buka kurung tutup kurung awal, kita harus nge-return tuh, returnnya itu harus balik widget, karena di sini kita awalnya bilang dia adalah widget, berarti returnnya adalah widget kayak gitu, kayak function ya lebih tepatnya function, tapi kita functionnya function widget kayak gitu. Nah, kita returnnya yaitu padding dulu nih. Jadi paddingnya itu kita masukin horizontal dan vertikal, jadi add ke symmetric ya. Jadi padding itu kan lapisan terluar ya, dalam ya maksudku. Jadi jarak antara ini apa tuh item dengan yang dalamnya gitu. Atau kita bisa juga pakai margin sih. Tapi kita gunakan namanya padding di sini ya, widget padding. Habis itu paddingnya ini atribut paddingnya kita isi dengan horizontal dan vertikal. Kalau biasanya kita kan gunain ada yang all dan ada juga yang only gitu kan. Nah, kita gunain yang simetrik. Nah, kalau simetrik dia ada horizontal sama vertikal. Nah, kalau horizontal tuh yang ini, yang lurus, yang datar. Kalau yang vertikal tuh atas bawah. Nah, kalau horizontalnya kita declare itu 18. Jadi jarak yang ini ke kiri itu 18 dan ini ke kanan itu juga 18 kayak gitu. Terus vertikalnya 6, jadi jarak ke atasnya itu 6 dan ke bawahnya itu juga 6 kayak gitu. Nah, setelah declare padding ini, padding itu punya namanya require-nya child ya. Nah, di child-nya kita declare row-nya gitu. Row-nya yang mana sih? Row-nya yang ini nih, di dalam nih. Jadi kan bentuknya row nih. Tadi kan row children pertama yang image nih. Terus row children kedua tuh yang ini nih. Kalau kalian tahu, yang Malioboro, description sama time ini row kedua. Oke. Jadi row kedua itu isinya kolom gitu. Row children pertama itu image, terus habis itu row kedua itu kolom, karena dia ada Malioboro, terus di bawah lagi ada deskripsi, di bawah lagi ada time kayak gitu. Oke, paham? Oke, lanjut. Untuk yang children row yang pertama, yaitu kita pasang image-nya. Oke. Nih, yang image. Ini children row pertama nih. Oke. Nah, kita gunakan container. Nah, kita gunakan margin di sini untuk memberi jarak antara image dengan yang kanannya untuk children keduanya. Kan row kan ya, baris ya. Jadi dia eh itu kan kalau nambah children baru dia nambahnya di kanan gitu. Oke. Kalau kolom dia ke bawah ya. Oke. Berarti di sini kita tambahin marginnya yaitu right-nya 14. Tuh, ini ada jarak 14 pixel di sini. Oke. Setelah itu kita declare height dan width-nya. Jadi kalau kita lihat di sini di counternya itu height-nya berapa, width-nya berapa itu ada declare di sini. Height-nya 90 pixel dan width-nya 80 pixel. Jadi di sini height-nya 80 pixel dan width-nya height-nya 90 pixel dan width-nya 80 pixel. Ini. Oke, kalau itu udah, selanjutnya kita melakukan decoration di kontainernya. Jadi kontainer ini kita maksudkan untuk membuat image-nya juga. Karena di decoration kita bisa nempel si kontainer itu dengan image kayak gitu. Jadi decoration kita declare decoration atributnya. Habis itu dia balikin box decoration ya. Kalau kita lihat decoration kita balikin box decoration. Habis itu di dalam box decoration kita declare border radiusnya tuh. Nah, border radius itu yang ini ya. Oke, yang radius ini yang melengkung pojok-pojok. Nah, itu kita pasang border radius all-nya circular 12 ya. Jadi ininya 12 melengkungnya 12 pixel gitu. Itu bisa kalian otak-atik sendiri kalau misalnya ini terlalu melengkung atau kurang melengkung, itu bisa kalian ubah sendiri, misal 20 atau 20 atau berapa gitu. Yang penting dia double, karena dia require-nya double ya. Double itu dia harus ada titik ini. Titik itu artinya koma ya kalau di Flutter atau di Dart itu. Itu. Jadi kalau dia integer sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia langsung convert ke double kayak gitu. Nah, kalau udah border radiusnya udah kelar, kita pasang image-nya tuh. Nah, kalau image itu kita butuhin decoration image gitu.
Jadi kita pasang image, habis itu decoration image. Nah, di dalamnya ada parameter image juga. Jadi agak tricky ya. Image terus image lagi gitu. Tapi emang gitu strukturnya gitu. Decoration image. Habis itu di dalamnya image. Nah, di image ini kita karena menggunakan internal ya atau di lokal gambarnya kita gunakan namanya asset image. Kalau biasanya kita gunakan network image ya. Tuh, network image. Tapi sekarang kita gunain asset image. Jadi yang di dalam. Oke. Nah, asset image ini dia balikin dia bakal dapetin link dari lokal kalian. Jadi kayak ini alamatnya gambarnya tuh di mana sih gitu, istilahnya gitu. Nah, parameternya yang pertama itu alamatnya URL gambarnya yang di lokal kalian. Itu kalau kita lihat di model itu alamatnya yang ini nih. Oke. Jadi dia bakal ngarah ke sini. Yeah. Dia dapatnya dari mana nih? Nah, ini dia dapatnya dari image. Image itu mah image itu di ini. Jadi dia di parameternya. Gitu. Parameternya maksudnya ini. Nanti kita bahas nanti ya. Oke. Pokoknya istilahnya si image si asset image ini kan dia butuh link untuk di mana sih tempat image itu berada gitu kan. Nah, kita taruh linknya berupa string itu image gitu yang kita dapat dari require parameter dari widgetnya gitu. Nanti kita inputkan gitu istilahnya. Oke, diikutin aja dulu. Setelah itu kita declare feed-nya. Feed-nya kita pasang box feed cover. Oke, ini udah aku jelasin sebelumnya. Selain cover kita juga bisa yang lainnya kayak fill, harus ada center dan sebagainya. Nah, kita pakai cover ya. Jadi ngikutin covernya. Covernya ya ini si container ini, height-nya dan width-nya gitu. Tadi otomatis ke crop nih. Gitu. Kalau misalnya gambar kebesaran dia bakal otomatis ke crop sesuai ukuran si kontainernya ini atau parentnya ini gitu. Oke, yang children pertama kelar. Jadi di child container kita pasang nol aja, nggak usah karena kita udah declare semuanya di decoration dan sebagainya ini. Nah, di childnya kita pasang nol bisa kok. Oke, di container di children pertamanya udah kelar nih, yang ini. Row pertama, children pertama. Oke, lanjut ke row children kedua. Nah, di row children kedua kita pasang expand. Jadi dia bakal makan semua uh, apa ya istilahnya uh, sisa semua apa ya semua pixel yang tersisa di row-nya tersebut. Jadi dia lebarin gitu. Ini kan children pertama, children keduanya ini. Ya, dia dilebarin sampai maksimal mentok kanannya kayak gitu istilahnya expand ya. Udah diajarin. Oke, di expand sama seperti sebelumnya kita masang padding. Paddingnya itu untuk yang ini ya, sebelah kanan dan ya, kiri kanannya kita pasang padding. Kalau nggak mau dipasang nggak apa-apa. Vertikal ya, maaf. Vertikal tuh yang ini. Jadi dia biar nggak terlalu mentok ke atas, kita pasang vertikal. Itu 4 ya, jadi di topnya 4 dan di bawahnya juga 4 kayak gitu. Jadi dia nggak terlalu mentok banget gitu. Kalau dia mentok banget kan jelek. Oke, terus cross axisnya kita pasang start. Nah, maksudnya habis padding kita childnya itu ada kolom. Sama kayak ini, dia kan banyak nih ke bawah. Berarti dia bentuknya kolom ya. Nah, kita pasang kolom, cross axisnya kita pasang start. Jadi dia di awal ya. Tuh. Jadi nggak di center. Biasanya cross axisnya dia di center. Kalau start dia bakal di kiri gitu. Oke, yang pertama childernya itu text. Yang ini. Nah, si text-nya adalah title. Title kita dapatkan dari parameternya ini ya. Oke. Itu max line-nya 2. Jadi title ini maksimum line-nya adalah 2. Terus ada show web-nya true. Jadi kalau misalnya dia panjang dia bakal ke bawah gitu. Jadi nggak overflow. Habis itu overflow-nya ini. Kalau kalian tahu yang petik-petik ini di deskripsi ya, nanti gue jelasin. Overflow itu ketika datanya terlalu panjang, jadi dia bakal overflow dengan tanda ini, titik-titik ini, titik 3. Itu kita pasang bisa elipsis ataupun klip.
Kalau yang di deskripsi itu kita pasang elipsis. Elipsis itu bentuknya kayak gini nih, titik tiga nih. Tapi kalau klip dia bentuknya nggak ada. Jadi kayak ya udah kalau ini masih panjang, ini nggak ada titiknya, udah gini aja gitu. Itu namanya klip. Ada juga elipsis yang titik-titik kayak gitu. Terus kita pasang stylenya. Ini style kembaliannya text style ya. Itu ada font size, berapa font ukurannya, font weight itu berapa ketebalannya. Ketebalan font itu yang ini ya, jadi tebal kan. Itu kalau kita lihat di sini font weight itu kalau kita titik gini, nih kita bisa pakai bold, normal ataupun yang customize nih. Kalau W100 itu thin, W200 itu extra light, W300 light, terus W400 itu normal dan selanjutnya dan sebagainya kayak gitu. Bisa baca sendiri ya. Kita balikin. Nah, setelah itu Facebook itu untuk ini, untuk memberi jarak antara title dan deskripsinya kita pasang height-nya 2 pixel. Terus ini sama di deskripsi kayak gini, simple ya, tapi di sini kita pakai max line-nya 3. Jadi di sini max line-nya 3 ya. 1 2 3 gitu. Terus overflow-nya bentuknya elipsis. Nah, kayak gini. Elipsis nih. Oke. Habis itu text style-nya biasa kayak gini. Terus kita pasang Facebook 6 untuk jarak antara deskripsi dengan timestamp-nya yang di bawah itu, yang ini. Jadi jaraknya 6 pixel ini antara deskripsi ini dengan yang time ini. Tuh, kita pasang Facebook 6 ya, height-nya 6 ya. Oke, terus habis itu di time-nya itu kita pasang row karena dia ada icon dan juga ada string ini. Oke. Iconnya kita pakai clock ini ya, atau apa ini namanya, access time. Terus yang di kanannya itu string. Jadi kayak gini nih. Main access-nya start. Jadi dia berada di pojok kiri. Tuh. Main access ya. Row. Habis itu dia cross access-nya start juga. Jadi nggak di center ya. Start. Nah, children pertamanya itu icon. Yang ini. Icon ini ya. Terus children keduanya itu teks ini. Nah, kita beri jarak juga di Facebook-nya. Biar ada jarak antara icon clock ini dengan string time-nya gitu. Nah, di string time-nya kita nyomot atau kita ambil ininya, isiannya itu dari parameter ini. Oke. Nah, oke, udah selesai untuk widgetnya. Nah, kembali kalau widgetnya udah selesai, kita kembali ke ini wisata page ini ya. Jadi dia di main yang tampilan aslinya. Nah, kalau di tampilan asli kita harus wajib declare stateless ataupun stateful setelah kalian. Nah, setelah itu kita declare juga seperti biasa, kita returnnya scaffold. Habis itu ada app bar-nya dengan title-nya Wisata Jogja ini. Terus kita pasang center true. Jadi bentuknya gini, Wisata Jogja center true. Oke. Habis itu di body-nya kita pasang list view. Oke. Nah, list view ya. Terus di childer-nya ada list view.builder. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ketika kita pasang nested list view atau di di list view atas, di dalamnya ada list view lagi, jadi list view di dalam list view gitu kan. Jangan lupa di declare ini primary count-nya false, primary-nya false dan sing web-nya true. Jadi dia nggak error, nggak tabrakan, nggak bingung yang mana primary-nya. Jadi dia nggak bingung scroll-nya kayak gitu. Jangan lupa di declare ini. Jadi list view kan childer-nya ini list view.builder. Habis itu item count-nya kita bisa pasang list view wisata.length. Nah, list view wisata tuh ini. Kalau kita kembali ke model, dia bentuknya kan list. Nah, kita ambil ini. Nih. Nah, kita dapetin panjangnya atau length-nya. Panjang dari listnya itu berapa gitu. Dia kembaliannya integer ya. Oke, kalau kita udah dapat nih, atau kalian bisa declare sendiri setelah kalian, tapi karena kita pakai model, jadi kita ngikutin si modelnya ya. Kita list wisata.length gitu kan. Primary-nya false, string web-nya true. Oke, kalau itu udah, kita ke item builder-nya nih. Item builder itu yang membentuk si list view builder ini. Jadi di perulangan ini isinya apa aja sih? Gitu.
Nah, itu dipermudah dengan adanya i ini yang berfungsi. Jadi ketika ada setiap perulangan, kita tahu tuh dia perulangan keberapa. Kayak for looping ya, for gitu. For i integer i sama dengan 0, i kurang dari list wisata length, i plus plus gitu. Jadi i itu ya isi i itu. Posisinya pada perulangan berapa gitu. Nah, ini ketika di tab ya, ini diabaikan dulu, nanti kita belajar yang ininya, on tab-nya, tapi dibungkus dulu dengan gesture detektor ya. Nah, kalau udah di child-nya gesture detektor, nah kita arahkan child-nya itu ke item wisata. Gitu. Jadi gesture detektor udah aku jelasin di perumahan ketiga ya. Jadi dia melakukan deteksi ketika si child itu ditekan. Jadi ketika si item ini ditekan, dia bakal kemana gitu, bakal ngelakuin apa gitu istilahnya. Jadi ini diabaikan dulu, nanti aku jelasin. Yang kita di sini dulu di childnya. Nah, di childnya dia balikin item wisata. Nah, item wisata tuh yang widget tadi ya, yang aku jelasin panjang lebar tadi. Yang ini ya. Nah, di item wisata dia require-nya ini nih, parameternya. Aduh, sorry. Parameternya ini nih, yang telah aku jelasin tadi. Jadi, di setiap perulangan ini nih, kita masukin tuh, gitu. Jadi, list wisata, indeks ke i, itu perulangan yang ini ya. Perulangan keberapanya. Dot, kita ambil dot, gitu kan. Dot, kita ambil uh, image wisata atau atribut image wisata. Itu kayak URL-nya gitu. Kalau kita kontrol, tahan, habis itu kita klik, ini image wisata itu yang ini nih. Nih, URL masing-masingnya tuh. Oke, kita kembali ke wisata page. Nah, jangan lupa ini harus harus apa ya, berurutan. Kalau kita arahin ke sini, ada parameter pertama itu image-nya, parameter kedua title-nya, parameter ketiga description-nya, parameter ketiga time-nya. Jadi parameter pertama itu kita isi list wisata, si modelnya, terus indeks keberapanya, itu i-nya ngikut si perulangan, terus kita ambil image-nya. Ini sesuaiin dengan ini, urutan ini. Ini sama semua nih. Title, description, dan time. Gitu. Kalau udah dia bakal bentuk kayak gini, sejumlahnya itu item count ini, sejumlah list wisata lengthnya, panjangnya berapa, kayak gitu. Nah, kalau itu udah, kita pasang namanya gesture detector. Nah, gesture detector ini bertujuan ketika item ini diklik, dia bakal pindah halaman, kayak gitu. Atau item kedua diklik, dia bakal pindah halaman, atau item 3 dan seterusnya, kayak gitu. Nah, di gesture detector kita bisa pasang on tab di sini. On tab, lalu dia balikin sama seperti pertemuan ketiga, saya gunakan push ya. Ketika di tab, dia navigator of context, push material page route, terus buildernya apa gitu. Buildernya dibalikin parameter konteks ya, build konteks ya. Terus dia ke returnnya mau di push kemana nih gitu bilangnya. Nah, pushnya itu kita ke wisata detail page. Jadi kalian buat juga wisata detail page ini dengan parameter gitu. Jadi di wisata detail page aku pasang ada 4 parameter. Jadi ketika ini diklik, wisata detail page itu butuhin 4 parameter, yaitu ini Maliboro, satu time-nya, gambarnya, dan juga deskripsinya kayak gitu. Nih, image, title, time, and description gitu ya. Jadi ketika diklik kita pindah ke wisata detail page. Oke, kita buka wisata detail page. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat wisata detail page, ini kan parameternya, kan udah aku jelasin juga. Jadi dia stateless ya. Dia berupa page ya. Jangan lupa ini page ya, bukan widget ya, page ya. Jadi dia bentuknya stateless. Dia punya apa? Konstruktor atau parameternya ada 4, yaitu ini. Kita pasang konstruktornya di sini nih. Di sampingnya key gitu. Require this bla bla bla. Nah, ini disamain sama ini.
title, time, dan seterusnya. Nah, untuk build-nya, nah singkat banget kan. Nah, ini kita ambil, kita buat customize widgetnya di beda file nih. Atau di wisata underscore data underscore widget dot kayak gitu. Jadi di sini dia kembaliin scaffold, terus habis itu ada app-barnya detail wisata. Ini kalau kita lihat di sini, nih detail wisata. Detail wisata. Oke, terus habis itu bodinya berupa list view. Jadi juga bisa di scroll kalau misalnya ukuran layar kalian kecil. Nah, list view itu kan children ya. Jadi ukuran children yang pertama itu adalah header detail. Header detail itu yang ini, gambar ini. Aku namanya header detail, widget header detail. Kita kontrol habis itu klik. Oke, berarti ngarah ke wisata underscore detail underscore widget dot ya. Nah, di header detail ini aku dulu ya, aku tutup dulu. Bentar, biar kelihatan. Nah, di header detail dia balikin kontainer. Height-nya 180, berarti gambarnya ini tingginya 180. Nah, di sini aku nggak description width karena dia full size ya, ngikutin si konteksnya. Jadi dia langsung ngikutin si konteksnya, gitu. Terus ini width-nya ngikutin si konteksnya ya, pakai media query. Terus dia kita pasang image-nya. Image-nya kita dapatin dari parameternya di sini. Oke. Nah, ini gunanya build konteks ini saya gunakan untuk media query-nya. Karena kalau kita nggak dapetin si build konteks ini, kita nggak bisa gunain media query-nya gitu. Dia bingung konteksnya yang mana gitu, page-nya yang mana kayak gitu. Nah, ini image udah di declare, image-nya dari parameter, kita kembali ke wisata detail page-nya. Nah, image-nya didapetin dari ini. Nah, ini dari perulangan sebelumnya ya, yang di sini. Yang ini. Kita dapetin dari model ya. Oke. Kalau itu udah, yang ini udah ya. Ini sama kayak biasanya, boxnya cover ya. Kalau udah, di bawahnya itu setelah ada headernya, image ini, di bawahnya itu ada heading text detail. Itu yang ini nih, yang Malioboro dan juga time-nya ini. Oke, itu heading text detailnya. Jadi kalau kita kontrol tahan, habis itu kita klik di sini, dia bakal ngarah ke sini nih. Nah, ini kita tutup aja. Kita buka yang heading text detail. Nah, ini. Jadi di heading text detail sama umumnya ini cuma biasa ya. Dia nerima heading, string heading sama parameternya ada dua ya, string heading sama tab. Ini untuk yang ini, yang Malioboro sama tab-nya ini. Nah, kita pasang padding, edge-nya insert all 18, jadi dia semuanya 18, 18, 18, 18, 18 ya. Terus dia balikin kolom ya, karena dia dua ya, Malioboro dan time ya. Terus di teks yang children pertama itu teks berupa heading atau teks heading ya. Terus yang kedua itu adalah row, adalah row ini. Nah, ini yang time ini. Jadi ada icon dan juga teksnya. Dan buat row ya. Di children kedua si kolom. Ini kan kolom, ini children pertamanya teks. Terus children keduanya si row ini. Ini cuma buat spasi sih. Biar ini ada jarak nih, Malioboro dengan teks nih. Kita pasang Facebook. Jadi ini children kedua, ini children ketiganya. Kayak gitu. Nah, kalau itu udah selesai, mari kita kembali ke wisata detail page. Ini ada lagi Facebook. Jadi kita habis dari sini ada Facebook, ini ada spasi ya, jarak ya. Kita pasang 12. Nah, kita pasang statistik. Nah, ini agak tricky ya. Statistik dia butuhin 3 parameter. Yang satu time-nya, waktunya, terus harganya dan juga ratingnya. Ini waktunya itu sama kayak gini ya. Ini akal-akalan doang, bisa setelah kalian mau pasang apa. Terus harganya sama ratingnya. Kalau kalian bedah di slicing di sini, bentar aku minum dulu ya.
Nah, kalau kita bedah di sini, dia bentuknya row ya. Jadi yang parent pertama dia row. Ini satu card ini adalah row. Maksud saya satu bagiannya adalah row. Terus di masing-masing children row ini adalah kolom. Oke, paham kan? Ini adalah row. Terus habis itu children pertama row itu adalah kolom. Children kedua row adalah kolom. Children ketiga row adalah kolom. Oke. Nah, kita lihat di codingannya. Nah, ini masuk ke statistik ya. Kontrol tahan, klik. Nah, ini statistik. Kita buka, kita bedah. Nah, ini row ya, sama seperti tadi. Nah, kita pasang main axis alignment space evenly. Jadi dia space evenly. Ada juga yang lainnya. Main axis ya, row itu main axis berarti yang sininya, yang horizontalnya. Ada juga yang lainnya kayak space around, space between dan sebagainya. Kita gunakan yang space evenly aja ya. Main axis alignment-nya. Jadi dia memberi jarak proporsinya itu satu sama lainnya sama kayak gitu. Habis itu kita declare masing-masingnya itu ada item statistik. Nah, ini kita buat widget lagi nih. Jadi nggak ngoding beberapa kali, jadi kita reusable widget gitu. Nah, itu kegunaan dari kita menggunakan atau memisah widget-widget itu. Jadi reusable. Ini kayak item statistik ini kita build 3 kali nih. Jadi yang ini itu sama gitu. Cuman kita bedain berdasar parameternya. Jadi kalau kita lihat di item statistik pertama nih, kita klik. Nah, ini kembalinya ke bawahnya ya. Dia require parameternya icon data, icon. Ini untuk iconnya ini ya. Kita ambil iconnya untuk customize iconnya. Habis itu description yang di bawahnya ini. Habis itu yang colornya untuk warna si iconnya gitu. Jadi di sini kita bisa declare 3 kali nih item statistiknya dengan customize semau kita. Jadi kayak pertama iconnya access time nih. Terus habis itu colornya blue nih kayak gini. Terus yang children kedua itu adalah iconnya attach money round yang ini. Terus habis itu warnanya green nih kayak gitu. Nih green. Terus yang ketiga dia iconnya star. Habis itu dia colornya yellow kayak gitu. Nih. Terus untuk yang ini kan cuma stringnya. Setelah kalian mau masang apa. Terus di sini kalau kita bedah di item statistik di widgetnya item statistik ini yang kita ulangin ini, kita bedah ya. Di dalamnya tuh kolom ya, sama yang bilang tadi di row itu kan ada children. Nah, masing-masing children itu adalah kolom. Ini kolom, ini kolom, ini kolom gitu kan. Nah, kolomnya itu yang pertama adalah icon data nih. Atau icon lah. Nah, si icon ini balikin icon data. Nah, icon data ini biasanya kita kan gini ngoding nih. Icons dot nama iconnya apa gitu. Itu kan biasanya. Nah, ini kan biasanya kita milih kayak gini. Nah, itu bisa kita akalin dengan customize kayak gini. Jadi dikembalikan icon data. Nah, itu kita declare-nya di sini nih, icon dan access time kayak gitu. Jadi dia ngikutin si parameternya kayak gitu. Habis itu size-nya 24. Terus color-nya ngikutin si color ini atau color yang kita declare sebelumnya di sini per data yang kita mau ini, masing-masing datanya. Habis itu kita pasang size box. Jadi antara icon dan string di bawahnya itu ada size box 8 pixel ya. Jadi ada jarak 8 pixel gitu. Size box itu apa istilahnya ya? Area kosong lah istilahnya kayak gitu. Oke. Terus di bawahnya ada text, widget text dengan isian description sesuai dengan stringnya ini. Mau diisi apa setelah kalian. Di sini aku ngisinya sesuai dengan di detail page ya. Ini setelah kalian mau diisi apa. Ini ya biasa aja ya widget text-nya.
Kita pasang align-nya center, jadi tengah posisinya. Terus ada text style-nya seperti biasa, ada font size 13, font weight 500, dan juga color-nya black. Kayak gitu. Nah, jadilah kayak gini. Nah, di sini kita juga masang namanya ini vertical divider. Jadi yang ini itu namanya vertical divider. Nah, jangan lupa kita pasang Facebook. Jadi kayak vertical dividernya tuh bakal error atau nggak kelihatan karena dia nggak tahu ukuran aslinya berapa. Karena kalau kita lihat di sini dia nggak ada namanya height gitu. Jadi kita pasang akalin dia pakai Facebook. Dia ukurannya apa? Tingginya 28, maksud saya tingginya 28 pixel. Terus childnya kita pasang vertical divider di sini. Dengan width-nya atau ketebalannya 12 pixel dan color-nya gray. Nih. Jadi di item pertama ini kan access time nih ya. Di row pertama ini kan access time. Nih, yang color blue. Habis itu kita pasang vertical divider pakai sizebox nih. Yang ini. Habis itu yang kedua itu yang ini, item static juga, tapi kita pakai money rounded. Terus colornya green. Ini. Terus kita pasang divider lagi nih. Nih. Oke. Terus kita pasang lagi item statistik nih. Yang ikonnya star, colornya yellow. Yang ini. Oke. Oke, itu untuk yang bagian ntar, wait. Nah, itu untuk bagian yang statistik ya. Jadi dia statistik, dia juga sinkron dengan item statistik. Biar nggak ngulang kita ngodingnya, reusable widget gitu. Nah, itu untuk statistik udah ya, udah paham ya. Nih, yang bagian ini udah ya. Nah, kalau udah kita pasang Facebook lagi dengan height-nya 12. Nih. Jadi antara statistik ini dengan bawah itu ada jarak 12 pixel. Terus kita description detail. Nah, ini yang terakhir ya. Dan di terakhir itu ada widget description detail. Nah, kalau kita kontrol tahan, habis itu diklik, dia punya parameter deskripsi ya. Nanti diisi di sini. Nah, isinya tuh dari ini ya, dari perulangan description ini, parameter si wisata detail page. Nah, ini didapat dari, kalau kita lihat, dia dapat dari modelnya ya, list wisata, indeks KI dengan isian deskripsi wisata. Itu kita dapatkan dari si model dengan indeks KI dan isinya itu detail deskripsi wisata. Sama kayak lainnya juga. Jadi nyambung gitu. Kita lihat deskripsi detail, di sini adalah widget, terus isian deskripsi itu diambil dari sini. Kita lihat di sini. Nah, inilah widgetnya. Nah, di widgetnya simple ya. Cuma ada padding, add insert all 18. Jadi ini 18, 18, 18, dan 18. Terus dia pakai kolom. Jadi dia adalah kolom children pertama itu ini, deskripsi ini. Ini tulisan deskripsi atau title-nya. Terus kolom children kedua tuh yang ini, isi deskripsinya kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah header-nya atau title-nya. Kita statis saja ya. Kita declare text, isinya deskripsi ini. Terus habis itu stylenya font size 15 dan font height-nya 600. Oke, udah ini ya. Terus habis itu sizebox-nya kita pasang 6 atau jarak deskripsi ini dengan yang bawah itu 6 pixel. Ini ada renggang ya, ini 6 pixel. Terus yang bawah ini kita pasang teks dengan soft web true. Jadi soft web tuh ini ketika dia notok kanan atau teksnya masih lanjut tapi pixelnya kurang atau areanya kurang, dia bakal ngepanjang ke bawah gitu istilahnya. Soft webnya kita pasang true. Terus stylenya seperti biasa, font size 12, font weight 400, letter spacing itu yang ini ya, jarak ini, dia agak lebar-lebar, atau letter spacingnya itu pakai double 1.0, height 1,5, height itu ini ya, jarak antara line 1 dan line selanjutnya, ini kan ada jarak nih, ini kita pasang 1,5, jadi agak renggang atas bawahnya gitu. Nah, si description ini kita ambil parameternya dari sini nih, dari ini. Kalau di kontrol, tahan, klik, nah ini di sini ya.
Nah, ini itu didapat dari description ini di parameter stateless-nya si wisata detail page. Nah, dia dapatnya dari yang aku bilang tadi, dapatnya dari model ya. Tuh, kalau kita lihat dari modelnya, caranya sama kayak tadi ya, kontrol, tahan, klik ya. Nah, kalau kita lihat di modelnya, ada description ini. Panjang ini sebenarnya. Nah, kalau kalian bagi pengguna Visual Studio Code, misalnya, wah aku nggak pengen nih, apa nih, ke kanan-kanan gini kan. Nah, caranya biar dia soft web, itu kalian bisa ALT tahan plus Z gitu. ALT tahan plus Z ya. Jadi langsung soft web gitu. Mungkin itu aja dari saya, dan kalau kita lihat timenya itu sampai 50 menit ya. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang ditanyain bisa ditanya aja langsung di grup daripada kelamaan. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.